Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, malam ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya Ya, beberapa tahun yang lalu. waktu itu di Bandung. Ya, tepatnya di daerah Bandung. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like. Halo Mbak Ani. Nah, cerita apa yang akan diceritakan pada malam hari ini? Kejadian yang Jadi dialami. gini, pengalaman saya ini waktu saya masih kerja di Bandung ya, di salah satu instansi swasta khusus bergerak di maintenance pemeliharaan itu alat-alat kelistrikan, teknisi dan lain-lain ya. Jadi kami itu ibarat pemadam kebakaran yang selalu standby karena sifatnya urgent. Jadi ibarat pemadam kebakaran. Jadi tengah malam ada telepon, ada WA, pasti kami harus segera meluncur. Sifatnya urgent. Nah, ini kejadian pas waktu itu sudah beranjak mau tidur. Rencananya mau tidur, besoknya kami mau ke Garut ini rencananya, ke kota Garut ya. Nah, pada saat itu ada bunyi WhatsApp saya masuk ke WhatsApp saya, notifikasi dari pabrik pabrik boneka. Katanya ada trouble, ada blackout di sana. Blackout artinya ada mati lampu besar karena ada ledakan. Jadi setelah kami koordinasi, berangkatlah kami bertiga bersama teman ini. Sesampai di sana ini ternyata pabrik itu ada di pinggiran kota Bandung, di Bandung Selatan ceritanya ya. Memang menuju ke sana itu berkelok-kelok kiri kanan, dan akhirnya kami tiba di sini. Yang kami jumpai pertama itu memang asli gelap seperti dalam hutan, tapi ternyata di dalam itu ada pabrik. Saking gelapnya itu, di dalam itu kita nggak tahu, tapi kalau dia siang dia rame karena di situ ada berjejer, ada beberapa pabrik, ada industri apa yang besar-besar. Salah satunya industri boneka ini. Jadi kebetulan ke sana pas yang menyala cuman pos security yang ada di depan, itu pun cuman pakai lampu charger itu kan, lampu cas itu yang ditaplok di dinding itu. Nah, setelah kami koordinasi, ternyata tadi jam sekitar pukul 18 dia punya panel MDP, main distribution panel itu, salah satu ornamennya itu meledak. Itu Akibat ledakan itu menimbulkan terjadilah blackout, pemadam listrik semua di situ padam karena dia meledak, udah berasap. Dan pada waktu itu cuman ada senter HP ya. Kami nggak bawa persiapan sama sekali, cuman ambil box kerja kami dan cuma hanya HP. Jadi penerangan itu hanya ada HP saja. Jadi mulailah kami memeriksa kiri kanan. Ternyata pada saat memasuki ruang teknis itu, terus terang, saya jadi merinding. Saya merasakan ada yang lain di sini. Tidak biasanya seperti begini. Auranya, aura mistis. Aura yang terasa di situ udah terasa banget. Jadi saya mencoba untuk berusaha tetap tenang, tetap konsentrasi, karena tujuan kami hanya untuk melakukan perbaikan panel itu yang dimaksud itu. Nah, mulailah kami bekerja bertiga sambil, jadi ini HP tiga-tiganya ini menyala, senternya nyala. Di belakang kami itu sudah gelap gulita, nggak ada lagi penerangan, sudah gelap gulita. Kalau balik ke belakang itu tempat ruang produksi, aneka boneka yang mulai dari yang kecil sampai yang besar itu ada di situ. Di situ ruang produksi. Nah, disitulah awal mula cerita ini.
Saya kalau ingat itu betul-betul, untung saya kuat. Kalau saya tidak kuat, saya lemah. Itu. Nah, sampai di situ kebetulan ada salah satu teknisi di sana. Itu orangnya gimana ya? Kayak sombong, angkuh gimana? Ngomongnya gede, ngomongnya besar. Orang Makassar bilang borro. Katanya saya udah bisa lihat makhluk halus. Saya dijagain sama buyut saya, istri saya 5, sudah mau ke 6 nanti ini. Tapi saya cuma diam aja, dia cerita begitu. Akhirnya kebetulan saya pengen kencing, pengen buang air ya. Sudah berjalan begitu, sedikit lagi pekerjaan selesai, saya izin ke toilet. Dengan gagah beraninya itu, dengan hanya pakai senter HP. Itu toilet itu jauh di ruang produksi itu. Toilet untuk karyawan. Jadi saya tanpa ada pikiran apa-apa, cuma memang asli saya merinding waktu itu. Pas baru mau masuk ke toilet cowok yang ada tulisan laki-laki, toilet cowok. Saya sempat bergidik gini, seperti ada sesuatu yang ikut di belakang. Mungkin itu bulu kuduk ya yang berdiri itu, seperti ada sesuatu yang ikut. Jadi spontan saya balik ke kiri. Saya balik ke kiri dan ternyata di dekat generator, ada kan generator di situ, genset. Genset itu pengganti listrik kalau dia mati. Tapi kebetulan gensetnya itu lagi bermasalah juga, rusak, jadi tidak on. Pas saya berada di situ, tidak sengaja, astagfirullahaladzim, saya sampai berdoa begitu. Saya melihat sosok, nggak kebayang, itu ngeri sekali mukanya. Dia itu perempuan, rambutnya panjang, terus ininya rata, mukanya rata, tidak ada hidungnya, tidak ada apanya. Bukan kuntilanak? Saya belum tahu itu yang kuntilanak karena saya belum pernah lihat seumur-umur. Nanti setelah itu saya melihat begitu, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa, sudah kaku saya. Tapi saya tetap berusaha tenang, konsentrasi, bersikir. Sebenarnya sudah kaku, sudah antara percaya dengan tidak percaya karena seumur-umur itu. Jadi itu sosok yang saya lihat itu tinggi. Bayangin dia berdiri di kursi, ada kursi kayu itu, dia berdiri, itu dia punya sosok tinggi itu sudah hampir sampai di plafon. Saking tingginya sudah hampir sampai di plafon. Plafon itu ruang plafon itu kan tinggi. Saya berpikir, ini apa ini? Apakah ini yang namanya hantu? Apakah ini yang namanya siluman atau apa? Saya tetap bersikir terus, jangan pikiran itu jangan kosong. Jadi sambil begitu saya terus berucap, saya terus bersikir, akhirnya saya terus perhatikan itu yang tadi sosok itu kok bisa terbang. Dia terbang ke atas panel itu yang ada anak-anak di bawah kerja. Bayangin itu. Tapi saya belum kasih tahu mereka bahwa di situ masih ada sosok. Entah saya yang bisa lihat sendiri atau yang lain juga ikut melihat, itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas saya bisa melihat pada saat itu. Saya bisa berinteraksi. Sempat dia nyengir sih, sebenarnya sudah tidak ada. Ngeri itu, ininya penuh darah. Mulutnya itu penuh darah, berlumuran darah, berceceran turun itu darahnya. Jujur Mbak, kalau saya ingat itu, jadi lapar. Jadi takut saya. Jadi merinding. Dan itu selalu terbayang sampai sekarang kejadian itu. Nah, setelah saya buang air, saya udah selesai, udah kunci pintu, pelan-pelan saya jalan, ternyata sosok itu masih ada di atas panel itu.
belum Di atas- bergeser. belum bergeser di atas lemari panel. Di atas lemari panel. Nah nanti setelah begitu baru anak-anak sudah selesai, tinggal mau naikin KWH meter yang di depan. Saya tahan dulu, saya bilang jangan dulu. Kamu jangan kaget, kamu tidak merasa apa-apa ini. Teman saya itu si Agus bilang, saya kayaknya merinding ini, kayak ada yang tidak beres ini di sini. Seperti ngeri, ada satu kengerian yang saya rasa, tiba-tiba kedinginan, merinding. Jadi saya cuma bilang begini, jangan kaget ya, jangan, bismillah. Kenapa bang? Coba kamu tengok pelan-pelan itu di atas panel itu, tapi jangan kamu tegur, liatin aja. Ternyata si Agus, si Wawan ini kan masih di dalam panel, masih beres-beres kabelnya. Si Agus udah di luar, udah siapin alat-alatnya untuk Beres. dibereskan. Si Agus lihat itu, tahu enggak apa yang terjadi sama si Agus? Dia pingsan, jatuh tergeletak di situ, pingsan dia. Setelah pingsan begitu, saya sudah pastikan ini anak pingsan, tidak kuat lihat ini di atas ini, sosok yang di atas ini, ini itu. Saya juga sempat panik, tapi saya panggil Wan, udah berhenti dulu Wan. Kenapa om? Jangan, coba lihat Agus ini pingsan. Kata si Wawan, ih jangan-jangan dia kesambet jurik. Nanti jurik itu kan hantu, kalau bahasa Sunda itu jurik itu hantu. Jangan-jangan dia lihat hantu. Dia bilang, sok Wan ke dia. Saya bilang, sok ke dia Wan. Coba lihat ke atas itu Wan. Apa itu? Kamu bisa lihat enggak? Pas si Wawan nengok ke atas, astagfirullahaladzim, dia kabur, lari keluar. Di belakang dia tembus itu ruang produksi, lari keluar sampai ke pos security. Jadi tinggal saya sendiri dengan si Agus yang pingsan ini. Saya juga bingung, sementara HP harus menyala terus ini, kan? Jadi mau tidak mau saya sadarin, tapi saya terlalu waspada juga, selalu lihat ke atas. Ternyata setelah saya lihat ke atas, saya sempat ngomong, tolong jangan ganggu kami yang hanya melaksanakan tugas. Tolong ya teh, saya sampai nyebutnya teh. Hampura ya teh, tolong ya teh, kami itu jangan diganggunya. Kami hanya melaksanakan tugas, kami hanya karyawan untuk menerangkan ini, kembali buat penerangan di sini biar tidak gelap. Setelah itu terdengar sayup-sayup kayak orang ketawa kecekikan, ketawa. Nah di situ baru saya tahu kalau itu yang namanya kuntilanak itu. Setelah itu, setelah itu masih sempat dia nggak ngomong, cuman ngeliatin saya terus. Akhirnya dia pindah lagi ke ruang produksi tadi. Saya sempat ikutin, dia itu seperti terbang itu. Pakaiannya putih tapi sudah kayak bagaimana ya, kotor, compang-camping, comel, banyak darah kering. Iya. Dia tempatnya itu di kursi. Akhirnya dia kembali ke kursi situ, di bangku tadi itu, kursi kayu tadi. Nah, di situ perasaan takut saya udah hilang perasaan takut saya. Saya selalu penasaran, ingin berkomunikasi dengan sosok ini. Datanglah si itu, si teknisi yang saya ceritain tadi itu kan, dengan angkuhnya, Kang, mana kuntilanaknya, mana, sok kesini sama Abi, katanya. Nggak takut. Tapi saya cuma ngomong, udah nggak usah, udah pergi dia. Dia bilang, mana Kang, nggak ada, di sini bersih kok, di sini aman, saya tiap malam di sini. Jadi setelah itu dia memaksa mau lihat, saya bilang kesini. Saya pegangin pundaknya karena saya udah kuat, udah tegar, sudah tidak hilang, rasa takut saya sudah hilang, tegar. Jadi saya kasih tahu sama si Ipin ini, kan Ipin namanya kan. Pin, kamu udah pernah lihat
penunggunya di sini ya, penunggu ruang produksi ini. Dia bilang, nggak ada penunggunya di sini Kang, nggak ada. Saya tiap malam di sini kok nggak pernah ketemu. Mau lihat nggak? Dia bilang, Sob, mau. Kata si Ipin, iya coba kasih ketemu sama saya. Saya ini dijaga sama buyut saya katanya. Dijaga sama buyut. Jadi udah sini. Jadi saya peganglah dia. Ternyata dia udah kedinginan. Ternyata takut juga. Dia takut, kelihatan udah mandi keringat. Berani, yakin berani. Kata dia, berani Kang. Masa sih yang gitu aja itu? Berani dia. Sekarang kamu coba balik kiri. Itu ada genset. Di samping genset itu ada kursi kayu. Coba kelihat situ. Jangan ditegur ya. Jangan ditegur, dilihatin aja. Tiba-tiba pelan-pelan dia balik. Ternyata ini orang ketakutan. Dia cuman menyiasati supaya kelihatan tidak takut. Ternyata saya udah pegang tangannya kedinginan. Dia balik pelan-pelan. Setelah itu dia berteriak, Astagfirullahaladzim, Allah la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu semua dia punya Baju. pakaian itu basah semua sampai kencing di celana dia. Saking takutnya. Saking takutnya dia peluk saya itu dalam keadaan dia penuh basah dengan penuh kencing. Dia peluk saya, bilang, Kang, hampura Kang, hampura. Abi percaya mah, Abi mau berguru sama Akang. Katanya dia mau berguru sama saya. Jadi saya bilang, berguru naon goblok, itu saya kayak hantu itu bukan ini. Jadi akhirnya dia tidak mau, sampai nangis dia minta ditemanin keluar. Sampai menangis ditemanin keluar. Akhirnya saya dipanggil lah security, disuruh teman biar rame kan. Minta ada lampu senter yang gede itu, punya security yang sebelah, pabrik sebelah, dipinjam. Diselesaikan semua. Agusnya juga sudah siuman, tapi dia tidak berani masuk lagi. Si Wawan aja yang masuk. Si Wawan juga ngerjainnya sampai gemetar, sampai gemetar, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ngerjain aja, tapi matanya selalu kaget-kaget gini. Jadi saya ngomong begini, ya udahlah selesaikan semua, kalau sudah oke, kita konekin terus kita pulang, minta ongkos. Minta ongkos kerja kan. Jadi setelah begitu sudah selesai semua, sudah beres-beres, sudah diperiksa semua, sudah oke, akhirnya dinyalain. Setelah penggantian kontaktor itu yang meledak itu, selesai sudah. Dan pada saat itu ketemu di pos security di depan, baru kami belak-belakan cerita semua, termasuk si Agus ini. Agus bilang, itu seperti nyawa saya hilang waktu lihat itu, katanya. Lihat si jurik itu, kan mereka sebut hantu itu jurik. Eta jurik, aduh goblok sia katanya. Saya bilang, makanya kalau gitu kamu minum arak aja terus. Biar berani. Terus katanya, hebat sih Om, tidak ini bisa lihat ini ya, bisa menghadapi situasi begitu. Sebenarnya yang penting itu tenang, kontrol, pikiran tidak kosong. Jadi seperti itu ceritanya. Giliran kami nagih nanti katanya besok baru ini ya, terpaksa. Mbak, si Kang Ipin tadi saking ketakutannya sampai nyebut doa saja salah. Doa karena apa dia terlalu ketakutan, terlalu takut sekali. Doa apa memang? Doa makan, tahu enggak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Jadi saya langsung ekspres juga kasih tahu, saya bilang, Kang, itu doa makan atuh. Naon teh atuh? Dia bilang, astagfirullah, dia udah enggak mirip, tapi dia peluk saya. Iya. Saking ketakutannya dia meluk. Hampura, minta maaf Kang. Saya mau berguru sama Akang supaya bisa lihat yang begini-begini. Saya bilang, berguru naon goblok? Dia bilang, eta hantu, eta jurik, bukan untuk berguru. Ya Allah sudah tuh. Akhirnya dia sendiri ketakutan, dia tidak mau lepas. Dia pegang, bayangin itu tangan saya dicengkram kuat-kuat karena dia terlalu takut. Sampai nyebutin doa saja, bukannya doa apa, doa makan. Pikiran saya kalau doa makan nanti ini kuntinya lari, takutnya dimakan dia.
Iya. Doa sebelum makan kan. Aduh si Kang Ipin itu. Tapi itulah salah satu pengalaman hidup yang sempat saya alami. Memang daerah di sekitar pabrikan itu, khususnya di dalam ruang-ruang produksi, ruang teknis itu memang acap kali sering ada kejadian seperti itu. Karena itu kan ruang kosong. Nanti siang baru ini. Banyak sebenarnya kasus, cuman ini kan saya baru sadar. Terus yang kagetnya saya waktu pas lihat si sosok itu, belum tahu kalau yang namanya ini kuntilanak. Tapi entah saya yang dengar sendiri, kalau ada orang lain mungkin dia juga ikut mendengar, tapi saya mendengar dia itu meringis, menangis, sedih sekali tangisannya, kayak sedih sekali tangis. Dia menangis itu sosok itu menangis. Dia mau berusaha komunikasi, tapi saya nggak tahu komunikasi bahasa hantu, nggak tahu. Dia cuma menyampaikan sesuatu mungkin ya, cuman melalui tangisan saja. Itu tangisannya bikin merinding. Mungkin itulah yang dipakai orang-orang ya di suara-suara tangisan itu. Memang asli terdengar, tapi entah seandainya orang lain ada di situ, mungkin dia dengar atau saya sendiri yang dengar ya, tapi entahlah. Yang jelas saya nggak ngada-ngada, saya dengar dia nangis. Memangnya kenapa dia? Nggak tahu ya, saya nggak sampai mau cari tahu bagaimana. Cuma setahu saya, dalam hati saya dia menangis. Dan kedengaran jelas di kuping saya bahwa dia nangis, terseduh-seduh, menyayat hati. Kayak begini, wah, bukan. Bukan. Jadi itulah. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari kejadian ini, memang kita itu dimanapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, usahakan itu pikiran jangan kosong. Terlebih harus konsentrasi dan tetap tenang. Memang itu untuk menuju ketenangan itu susah sebenarnya. Itu yang panik itu yang susah. Tapi untuk menjadi tenang itu lebih susah. Dalam situasi begini untuk mencapai satu ketenangan itu susah. Disitulah banyak orang sampai kesambet mungkin ya, atau kesurupan atau bagaimana, karena tidak tenang, pikirannya lagi kosong. Dan atau mungkin juga saya dalam ketakutanku tingkat tinggi sehingga saya jadi berani itu waktu itu. Saya sudah takutnya, masa kritis takutnya sudah lewat, jadi berani. Iya. Sampai tidak merasa apa-apa lagi, tidak takut bahwa itu hantu belau, itu jurik, itu jin atau apalah. Malah saya datangin dia. Tapi setelah kejadian itu, memang berapa hari saya terbayang terus mukanya. Ngeri. Terbayang terus mukanya yang dalam hati, ini kok orang rambut semua ini mukanya. Rambutnya panjang sekali. Bayangkan saking tingginya itu, tidak bisa dibayangkan, mungkin ada 5 meteran tingginya itu. Baras setan lo enggak? Itulah pengalaman saya waktu menjadi teknisi di Bandung. Dan ternyata memang daerah situ memang daerah angker. Udah terkenal di Ciwastra itu, Ciwastra namanya, daerah angker. Sudah banyak cerita-cerita mistik apalah. Nanti setelah kejadian ini baru tahu bahwa ternyata daerah situ begini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya begini bisa lebih menguatkan kita, bisa membuat kita lebih percaya diri, lebih berkonsentrasi, dan satu lagi pikiran kita jangan kosong.
Semoga tidak mengalami hal-hal seperti itu lagi. Duh, nggak kuku mbak, nggak kuku. Nah teman-teman, itulah tadi cerita yang dialami rekan saya, Bang Sul. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di cerita-cerita mistis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mbak.